Halo teman-teman, salam sehat dan bahagia. Mau tahu tentang penilaian psikososial lansia? Yuk, simak penjelasannya. Perkenalkan, kami dari Tim Pengabdian Masyarakat Universitas 11 Maret. Oleh Ibu Mujahidatul Musfiroh Eskrop Nurse MSc Med dan Nindi Oktavia, mahasiswi kebidanan UNS. Nah, jadi proses menua atau aging merupakan proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah loh, apalagi untuk kesehatan umum maupun kesehatan jiwa pada lansia. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya mengenai geriatri dan psikogeriatri. Jadi, geriatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai masalah kesehatan pada lansia yang menyangkut aspek promotif, preventif, kuratif, hingga ke rehabilitatif. Sedangkan, psikogeriatri merupakan cabang ilmu kedokteran jiwa yang mempelajari masalah kesehatan jiwa pada lansia yang menyangkut aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta psikososial yang menyertai kehidupan lansia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu ciri-ciri geriatri serta psikogeriatri? Oke, jadi yang pertama, keterbatasan fungsi tubuh. Yang kedua, adanya akumulasi dari penyakit-penyakit degeneratif. Yang ketiga, hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan seperti bingung, panik, depresif, serta apatis. Dan yang terakhir, lanjut usia dikatakan secara psikososial apabila ketergantungan pada orang lain dan mengisolasi diri dari kegiatan masyarakat. Nah, sekarang kita berlanjut pada faktor yang berpengaruh pada kehidupan lansia. Yang pertama, ada penurunan kondisi fisik. Yang kedua, penurunan potensi seksualitas. Yang ketiga, perubahan aspek psikososial. Dan yang keempat, perubahan peran sosial masyarakat. Oke teman-teman semuanya, menginjak faktor yang pertama yaitu penurunan kondisi fisik. Setelah orang memasuki masa lansia, umumnya mulai dihinggapi adanya kondisi fisik yang bersifat multiple patologi, seperti tenaga berkurang, energi yang menurun, kulit makin keriput, gigi makin rontok, tulang makin rapuh, dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan gangguan fisik, psikologis, maupun sosial yang dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan pada orang lain. Nah teman-teman, untuk menjaga kondisi fisik yang sehat, maka seorang lansia mampu mengatur cara hidupnya dengan baik, seperti makan, tidur, istirahat, dan bekerja secara seimbang. Oke, sekarang kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu penurunan fungsi dan potensi seksualitas. Nah, di sini pada orang lanjut usia seringkali berhubungan dengan berbagai gangguan, entah itu fisik maupun psikologis. Nah, untuk gangguan fisik itu seperti jantung, penurunan metabolisme, kekurangan gizi, hingga ke penggunaan obat-obat tertentu. Kalau di psikologis seperti bosan, lelah, disfungsi seksual, sampai malu mempertahankan kehidupan seksual pada lansia loh. Nah, kemudian ada nggak sih yang tahu apa itu perubahan aspek psikososial? Nah, pada umumnya, setelah orang memasuki masa lansia, maka ia akan mengalami penurunan fungsi kognitif hingga ke psikomotor loh. Nah, untuk fungsi kognitif itu sendiri meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan reaksi maupun perilaku lansia yang menjadi makin lambat. Nah, sedangkan fungsi psikomotorik atau konatif
meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Dengan adanya penurunan kedua fungsi tersebut, lansia juga mengalami perubahan aspek psikososial loh teman-teman. Jadi di sini berkaitan dengan keadaan kepribadian lansia. Nah, teman-teman, di sini ada juga perubahan peran sosial masyarakat. Nah, akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan lain sebagainya, maka muncul gangguan fungsional loh teman-teman pada lansia. Misalnya nih, badannya menjadi bungkuk, pendengarannya berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya. Sehingga sering menimbulkan keterasingan. Nah, untuk menghadapi permasalahan di atas, pada umumnya lansia memiliki keluarga. Bagi orang-orang kita atau budaya ketimuran masih sangat beruntung loh. Karena apa sih? Karena anggota keluarga seperti anak, cucu, cicit, sanak saudara, bahkan kerabat umumnya ikut membantu atau memelihara dengan penuh kesabaran dan pengorbanan untuk lansia tersebut. Nah, itu tadi ya teman-teman, penjelasan mengenai penilaian psikososial pada lansia atau lanjut usia. Nah, diharapkan teman-teman semuanya bisa mengambil hal positif dari materi yang sudah kami sampaikan tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.